Halo guys, saya Ilham. Di video ini saya mau mereview serta nunjukin ke kalian si Sony A72 yang lagi saya pegang ini guys. Sejujurnya Sony A72 ini merupakan kamera kedua saya guys. Sebelum ini saya juga pernah membeli kamera Sony dengan merek yang sama, yaitu Sony A72 juga. Kalau ditanya mungkin bukan lebih ke jadi pencinta berat Sony A72 sih guys, tapi menurut saya Sony A72 dia mampu memberikan ya kualitas gambar dan video cukup lumayan bagus juga. Jadi saya rasa dengan budget standar si Sony A72 sudah memberikan kualitas yang cukup oke guys. Itu yang jadi alasan saya. Nah, sekarang saya bakal review dan mengulasnya secara jujur untuk kalian, dan saya bakal kasih ulasannya berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Sony A72 ini. Dan juga agar pemahaman kalian lebih luas tentang Sony A72, saya bakal suguhkan informasi ke kalian dari website resmi Sony A72-nya guys. Untuk itu, simak terus video berikut ini. So guys, berbicara perihal Sony A72, yang perlu kalian ketahui kalau Sony A72 adalah kamera tipe mirrorless guys. Ya, saya kasih tahu buat kalian yang belum tahu aja sih. Nah, oke. Sekarang kita bakal coba lihat websitenya. Di websitenya ini dijelaskan Sony A72 merupakan kamera full frame pertama di dunia dengan stabilisasi gambar 5 poros. Kalau dikatakan full frame pertama dunia, mungkin itu bahasa marketing guys. Kedengarannya cukup lebay, tapi ya begitulah adanya. Kalau perihal stabilization, Sony A72 ini untuk stabilisasinya cukup oke guys. Jadi saat kita mengambil video atau mengambil gambar, walaupun kita mereng gini, walaupun nggak pakai tripod dan nggak pakai gimbal, Sony A72 ini masih enak banget dipakai guys, dan dia pokoknya nyaman banget lah, nggak ada gerak-gerakannya, lebih smooth lagi guys. Oke, berikutnya dijelaskan dari website Sony A72 ini kalau AF Sony A72 cepat dan efektif banget guys katanya. Kemudian AF-nya pas hybrid yang katanya juga telah disempurnakan. Sony A72 juga punya sensor CMOS Exmor full frame 35 mm 24,3 megapiksel. Nah, kalau ini baru saya percaya guys. Karena apa? Karena saya udah buktiin sendiri kalau si Sony A72 ini merupakan kamera yang jika kita ambil gambar atau foto, itu kualitas gambar yang dihasilkannya enak banget guys. Saya juga kan orangnya suka traveling guys. Jadi kalau saya traveling ke misalnya pantai, kemudian ke perkotaan, ke pegunungan, yang jadi andalan saya adalah kamera Sony A72 ini karena kualitas gambar yang dikasih si Sony cukup oke. Selanjutnya di sini dijelaskan kalau Sony A72 dia juga punya mesin pemroses gambar Beyond ZX guys. Oke, mungkin kalau berbicara perihal kelebihan terus banyak banget sih. Di sini juga dijelaskan kalau Sony A72 punya rekaman format XAVCS, film Full HD, kecepatan bitnya 50 Mbps. Oke, yang perlu kalian tahu di sini kalau kamera Sony ini dia udah touchscreen guys. Jadi enak, nggak perlu pakai tombol-tombol lagi. Dan saya mau tunjukin ke kalian Sony A72 untuk kamera kontrol depannya ini dia udah pakai karet guys. Saya rasa kalau dibandingin sama kamera Canon yang lagi ngerekam video ini, itu jauh sih. Kalau pegangannya lebih enak kamera Sony ini. Dia pakai karet, tujuannya mungkin kalau di situasi basah kamera ini nggak licin saat dipakai. Beda sama Canon. Canon belum ada karetnya gini guys. Oke, Sony A72 dari segi sensitivitas ISO-nya dia punya ISO 50 sampai 25.600 guys. Dan di sini
yang paling penting kalau Sony A72 dia punya masa pakai baterai yang cukup lama, yaitu masa pakainya katanya 350 fotoan gitu guys, baru dia mungkin habis gitu ya. Kalau Sony-nya jarang dicas gimana mau awet guys. Oke. Nah, yang gak kalah penting di sini kalian perlu ketahui bahwa Sony A72 kalau ukuran panjangnya di websitenya dijelaskan punya ukuran panjang 95,7 mm dan lebarnya guys, dan lebarnya itu dia 126,9 mm. Selain itu, kalau dari segi pegangannya di sini kayak ada karetnya juga guys, jadi lebih enak pegangnya gini guys. Apalagi kalau untuk fotografer gitu kan, ini enak banget. Jadi cukup gini, kita tinggal potret gitu guys. Pegangannya cukup enak, zoom in dan zoom out. Oke. Kalau dari segi belakangnya sendiri, dia belum fleksibel banget guys. Ini sih kekurangan dari Sony A72. Dia hanya bisa diputar kayak gini guys. Kamera Canon saya ini saja yang lagi merekam, itu dia bisa diputer ke depan agar talent bisa melihat dirinya sendiri saat dia merekam. Tapi Sony A72 ini dia belum bisa guys, dia masih terbatas. Kalau seingat saya pernah lihat kamera Sony yang di atas 50 jutaan, dia udah bisa diputar fleksibel banget, diputar ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Sony ini belum guys. Oke, kalau dari segi stylenya sendiri, si Sony ini ya kalau saya rasa paling dapet lah dibanding sama kamera Canon yang punya saya. Bang, kalau abang disuruh milih kamera Sony atau kamera Canon, mungkin saya berani bilang kalau saya bakal pilih kamera Sony guys, karena kamera Canon ya memang sih bukan membanding-bandingkan tentang apa yang nggak harusnya dibandingin, tapi kamera Sony menurut saya bisa lebih buat jatuh cinta. Kalau jadiin istri, kayaknya Sony A72 ini istri pertama yang sangat dicinta dibanding istri kedua yang kayak hanya untuk hiburan semata kayak si Canon yang lagi ngerekam saya ini. Nih guys, kalian bisa lihat di sini dua Sony A72 yang lagi saya pegang. Dia perbedaannya nggak ada ya, karena satu merek, nggak mungkin ada perbedaannya guys. Just kidding guys. Oke. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Sony A72 ini saya beli di Tokopedia seharga 18 jutaan. Jadi ya bagi kalian yang ingin membeli Sony A72, mungkin kalian bisa nabung dari sekarang sembari lihat video-video review dari Gadget Tech tentunya guys, biar kalian nggak ketinggalan informasi mengenai spesifikasi si Sony A72 ini. Oke guys, itulah ulasan mengenai kamera Sony A72 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat banget buat kalian, dan saya rekomendasiin Sony A72 ini buat para fotografer yang hobi hunting foto dan ingin menghasilkan kualitas gambar cukup oke. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe agar saya semangat untuk mereview produk-produk keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Bye bye.